Sekarang kelihatannya sudah bukan hanya Bung Toel ya yang mengkritik Sintayong, tapi juga beberapa pemerhati bola, pengamat sepak bola seperti Bung Binder maupun Coach Justin mulai mengkritik Sintayong, bahkan terus terang mengkritik Sintayong. Tentu saja harus mengalahkan Arab Saudi. Pertanyaannya adalah pertimbangan objektif apa yang kita boleh berharap bahwa kita bisa memenangi pertandingan melawan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Pertimbangan objektifnya apa? Tidak hanya harapan saja ya, kalau harapan tentu kita harapannya menang, tetapi pertimbangan objektifnya apa? Cenderung kita pengennya menyerang. Ketika kita menguasai bola, penonton rame, Rio kita terus cenderung untuk cepat-cepat membawa ke depan. Nah, itu juga menurut saya nggak ada kekurangannya, karena nanti terus ritme permainan jadi kita cenderung ofensif dan cenderung all out itu, mengeluarkan seluruh daya dan akhirnya bisa energi terkuras gitu. Nah, perlu diingat bahwa kita ini, sebagian besar pemain kita itu kan pemain-pemain yang main di Liga Eropa sejak kecil. Nah, ketika mereka main di GBK di Indonesia, ini sangat menguras tenaga, keringatnya terkuras. Jadi bisa dilihat ya, CIC, Ratnaro Ramangun, dan lain-lainnya itu pada babak kedua biasanya sudah turun drastis, ya 60 menit, 70 menit mereka sudah turun drastis. Nah, makanya meskipun ini di kandang sendiri, ini harus hati-hati ya. Tidak boleh ritme permainan terpengaruh, harus bisa mengatur ritme supaya energinya bisa main sampai dengan 90 menit. Nah, tapi kok kalah lawan Cina dan sekarang kalah lawan Jepang seperti itu, mungkin mental mereka akan turun dan mulai kehilangan kepercayaan pada pelatih. Mudah-mudahan ini nggak terjadi. Mereka tetap kompak, menaruh hormat pada Sintayong. Sintayong juga tidak boleh menyalahkan pemain. Pemirsa, sekarang kelihatannya sudah bukan hanya Bung Toel ya yang mengkritik Sintayong, tapi juga beberapa pemerhati bola, pengamat sepak bola seperti Bung Binder maupun Coach Justin mulai mengkritik Sintayong, bahkan terus terang mengkritik Sintayong ya. Terutama setelah hasil negatif melawan Cina ya, dan kemudian dilanjutkan dengan hasil negatif yang cukup telak melawan Jepang 0-4 ya. Nah, kelihatannya kritik semakin terbuka. Di sini saya bukan ingin memperkeruh suasana, tetapi sebagai pecinta timnas kan boleh saja ya memberi pandangan, memberi masukan ya. Karena sampai sejauh ini meskipun kita berada di posisi paling dasar dari 6 peserta, tapi selisihnya masih memungkinkan untuk kita mengejar dan kita masuk ke posisi 3 atau 4 sehingga bisa lolos ke babak berikutnya. Apakah suara saya nanti bermanfaat? Silakan Anda menilai ya. Sebagai pecinta timnas, kita ingin timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia ya, karena ini momentum ya. Kapan lagi kita bisa maju ke Piala Dunia? Kan kalau tahun ini 2026 nggak bisa kan paling nggak 4 tahun lagi ya. Nah, ini momentum ya untuk kita bisa maju ke Piala Dunia. Kalau menurut saya sih wajar-wajar saja ya, terutama ketika kita dikalahkan Cina di kandang Cina. Kemudian banyak yang kecewa ya karena tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Oke, tapi kita tidak ingin berbicara ke belakang, tapi kita ingin ke depan. Dari 10 pertandingan, besok melawan Arab Saudi itu pertandingan yang ke-6. Dan di sini diharapkan kita menjadi titik tolak untuk balik naik secara grafik ya. Karena 2 pertandingan terakhir itu grafiknya turun tajam. Nah,
kekalahan dari Cina dan Jepang, terutama dari Jepang itu harapannya menjadi titik balik untuk timnas kita kembali ke jalur yang bagus gitu. Nah, tentu saja harus mengalahkan Arab Saudi. Pertanyaannya adalah pertimbangan objektif apa yang kita boleh berharap bahwa kita bisa memenangi pertandingan melawan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Pertimbangan objektifnya apa? Tidak hanya harapan saja ya, kalau harapan tentu kita harapannya menang, tetapi pertimbangan objektifnya apa gitu loh. Yang paling mempengaruhi itu kan menang atau tidak sepak bola itu kan yang pertama kan pemain ya, dari sisi kualitas pemain. Yang kedua dari pelatih, kualitas pelatih dalam hal ini strategi, taktik, terus pemilihan pemain, bagaimana mengorganisir pemain di lapangan, memotivasi pemain, juga pada saat istirahat ya. Nah, itu bagaimana pelatih menaikkan moral pemain ketika dalam kondisi tertinggal. Nah, itu penting sekali. Sekarang kita bicara kondisi objektif ya. Pertama dari sisi pemain. Pemain kita itu dibandingkan pada saat melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi itu kan ada tambahan Kevin Dix ya. Dan waktu itu Justin Hubner kelihatannya juga tidak bisa main. Nah, sekarang ini, besok ini Justin Hubner bisa main. Besok ini melawan Arab Saudi di GBK ini, semua pemain naturalisasi itu kelihatannya bisa dimainkan ya, kecuali Eliano Renders ya, kita belum jelas nih, mau dimainkan atau tidak nih. Mudah-mudahan bisa dimainkan ya. Nah, itu ada tambahan, jadi dibandingkan posisi pada saat kita melawan Arab Saudi, itu ada tambahan pemain Kevin Dix ya, yang terbukti kuat pada saat melawan Jepang kemarin, meskipun dia akhirnya cedera, mudah-mudahan besok bisa main. Itu. Dan ada Hubner ya, Hubner yang dulu nggak bisa main pada waktu melawan Arab Saudi, besok bisa main. Itu dari sisi permainan, dari sisi pemain. Kondisi objektifnya seperti itu, ada tambahan kekuatan. Nah, tentu saja di sini diharapkan makin memperkuat tim kita. Kemudian yang kondisi objektif yang berikutnya adalah kita main di kandang. Main di kandang ini memang secara positif itu memberi energi sendiri ya, semangatnya tersendiri. Tapi juga ada negatifnya ketika main di kandang sendiri. Nah, itu cenderung kita pengennya menyerang. Ketika kita menguasai bola, penonton rame, riuh, kita terus cenderung untuk cepat-cepat membawa ke depan. Nah, itu juga menurut saya nggak ada kekurangannya, karena nanti terus ritme permainan jadi kita cenderung ofensif dan cenderung all out itu, mengeluarkan seluruh daya dan akhirnya bisa energi terkuras gitu. Nah, perlu diingat bahwa kita ini, sebagian besar pemain kita itu kan pemain-pemain yang main di Liga Eropa sejak kecil. Nah, ketika mereka main di GBK di Indonesia, ini sangat menguras tenaga, keringatnya terkuras. Jadi bisa dilihat ya, CIC, Ratnaro Ramangun, dan lain-lainnya itu pada babak kedua biasanya sudah turun drastis ya, 60 menit, 70 menit mereka sudah turun drastis. Nah, makanya meskipun ini di kandang sendiri, ini harus hati-hati ya. Tidak boleh ritme permainan terpengaruh, harus bisa mengatur ritme supaya energinya bisa main sampai dengan 90 menit. Jadi di satu sisi main di kandang sendiri itu ada nilai plusnya, yaitu energinya bertambah, tapi ada sisi negatifnya yang itu tadi, dan menurut saya seperti itu. Nah, itu ya, jadi dari pertimbangan objektif yang positif untuk bisa mengalahkan Arab Saudi itu adanya penambahan Kevin Dix dan pemain lain ya, Hubner dan Jordi Amat yang bisa dimainkan. Nah, mudah-mudahan Eliano Renders juga bisa. Nah, itu akan makin menambah, tentu akan menambah
kualitas permainan kita dibanding pada saat melawan di Arab Saudi. Pada saat kita main di Arab Saudi, yang dulu menghasilkan draw. Nah, mudah-mudahan dengan tambahan pemain tadi, apalagi main di GBK itu bisa menambah kualitas permainan kita. Tapi yang jadi kondisi objektif yang perlu diwaspadai adalah pergantian pelatih timnas Arab Saudi. Yang sudah terbukti ketika ada pergantian pelatih, Arab Saudi main di Australia, dia bisa mengembangkan Australia. Jadi itu kondisi objektifnya, pergantian pelatih ini tidak bisa diremehkan. Nah, untuk besok ini, ketika kita main di GBK, kita harus ofensif, tapi tetap mengatur ritme permainan. Kita harus ofensif, karena kita harus memenangkan pertandingan, tetapi juga harus mengatur ritme permainan. Tidak bisa terus menyerang 90 menit, tidak bisa. Menurut saya seperti itu, karena pemain kita itu pemain dari Eropa, main di Jakarta itu pasti tidak bisa 90 menit full. Menyerang itu tidak mungkin gitu loh, sehingga harus ritme permainan harus sejak awal itu jangan terburu-buru untuk menyerang habis-habisan, terburu-buru nyetak gol. Menurut saya nggak seperti itu, nanti habis waktu, fisiknya segera habis, di babak kedua pasti habis. Kemudian formasi, karena kita harus menyerang, kita harus ofensif. Formasinya menurut saya tidak bisa dengan 5-4-1 seperti pada waktu di main di Arab Saudi. Menurut saya nggak bisa kan 5-4-1, karena harus ofensif ya, kita bisa 3-4-3 atau 3-4-2-1 seperti itu. Menurut saya 4-5-1 juga nggak pas ya. Seperti pada waktu main dengan Jepang kemarin 4-5-1 itu menurut saya juga, karena itu memang kita mungkin harus defensif ya. Kalau besok kita harus ofensif ya nggak bisa 4-5-1. Menurut saya 3-5-2 atau 3-4-3 atau 3-4-2-1 itu yang lebih cocok untuk permainan di GBK besok yang kita dituntut untuk menang. Ofensif tapi tetap mengatur ritme supaya bisa bermain 90 menit. Kemudian orang-orangnya harus orang-orang yang tepat ya. Orang-orang yang kuat di posisinya. Kemudian sekarang ini yang harus dilakukan menurut saya adalah bagaimana para pemain ini masih menaruh rasa hormat atau masih mempercayai pada pelatih gitu ya. Itu penting ya. Karena ketika mereka itu kualitasnya sudah bagus gitu ya, tetapi kok kalah ya kan, dengan kualitas yang sudah minimal di atas Bahrain, di atas Cina, tapi kok kalah lawan Cina dan sekarang kalah lawan Jepang. Seperti itu, mungkin mental mereka akan turun dan mulai kehilangan kepercayaan pada pelatih. Mudah-mudahan ini nggak terjadi. Mereka tetap kompak, menaruh hormat pada Sintayong. Sintayong juga tidak boleh menyalahkan pemain, bagaimanapun kan tanggung jawab ada di dia ya. Ya, jadi menurut saya berdasarkan pertimbangan objektif tadi, kita masih bisa, saya yakin kita bisa memenangi pertandingan atau minimal draw ya, minimal draw, tapi tidak boleh kan, karena kita harus menang untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Paling aman ya kita harus menang, dan musuh kita kan Arab Saudi ya, bukan Jepang ya. Mungkin itu dari saya, terima kasih, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sukses untuk timnas Indonesia.